Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar kalian? Ibu harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah adik-adik semua, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri Ibu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah adik-adik semua, perkenalkan nama Ibu Esi Masita Samau. Ibu merupakan mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Ibu adalah Pendidikan Kimia. Nah, adik-adik semua, Ibu sekarang berada pada semester 5, di mana semester ini Ibu diminta untuk melakukan proses pembelajaran, belajar mengajar di kelas. Nah, untuk itu Ibu harap adik-adik semua bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu agar proses pembelajaran kita nantinya bisa berjalan dengan baik. Nah, adik-adik semua, pada proses pembelajaran kita yang pertama kali ini, Ibu akan memberikan materi kepada adik-adik yaitu terkait dengan asam amino dan juga protein. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu kepada adik-adik semua bagaimana proses pembelajaran kita ke depannya, bagaimana model pembelajaran kita yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi adik-adik semua, di sini Ibu akan menerapkan proses pembelajaran kita menggunakan model TSTS yang berarti to stay, to strive. Jadi nanti adik-adik yang lain akan dibagikan kelompok menjadi masing-masing kelompok itu terdiri atas 4 orang anggota. Nah, di dalam kelompok tersebut, 2 orang anggota kelompok itu akan tetap di dalam kelompoknya atau to stay. Nah, dan 2 orangnya lagi itu dia akan pergi ke kelompok lain atau to strike, menyerang, atau dia pergi untuk mencari informasi. Nah, dari informasi yang dia dapatkan itu nanti dia kembali lagi ke kelompok asalnya, kemudian dia menyampaikan informasi yang sudah dia dapatkan dari kelompok yang sudah dia pergi untuk mencari informasi tersebut. Nah, 2 orang yang tetap tinggal di kelompoknya itu, dia nanti bersiap-siap untuk menerima tamu-tamu atau anggota kelompok lain yang datang untuk nanti dia memberikan informasi. Setelah itu, baru nanti anggota kelompoknya itu kembali untuk menyampaikan informasi yang sudah dia peroleh ke kelompok asal mereka. Nah, jadi mengapa Ibu menggunakan sistem seperti ini? Karena dengan harapan Ibu bahwa pada proses pembelajaran nantinya itu adik-adik semua tidak hanya diam, karena di sini Ibu mau peran aktif dari adik-adik semua selama proses pembelajaran, sehingga Ibu menerapkan metode seperti ini agar tidak ada yang diam selama proses pembelajaran, melainkan semuanya itu aktif selama proses pembelajaran, sehingga harapan Ibu untuk adik-adik semua bisa menjadi orang-orang yang sukses nantinya itu semoga dengan perlahan akan bisa untuk terrealisasikan. Nah, untuk itu Ibu harap adik-adik semua itu Ibu akan membagikan kelompok kepada adik-adik, kemudian adik-adik akan duduk dalam bentuk kelompok, kemudian Ibu akan memberikan materi kepada adik-adik. Jadi di sini untuk nama-nama yang nanti Ibu bagikan itu sudah dalam bentuk kelompok, nanti adik-adik lihat nama-nama adik-adik itu ada di kelompok berapa, adik-adik langsung buat kelompok untuk adik-adik berdiskusi. Nah, nama-nama itu Ibu sudah serahkan, jadi nanti adik-adik lihat dan kemudian duduk dalam bentuk kelompok. Nah, adik-adik semua, setelah sudah adik-adik duduk dalam bentuk kelompok, Ibu langsung saja bagi materi kepada adik-adik, yaitu materi yang akan adik-adik cari untuk melakukan diskusi nantinya, yaitu terkait dengan asam amino dan juga protein. Nah, ini merupakan poin-poin dari Ibu yang nantinya Ibu akan tampilkan, akan memberikan penjelasan kepada adik-adik. Kemudian setelah Ibu menjelaskan, baru nanti adik-adik akan mencari informasi lagi untuk kemudian berdiskusi ke dalam anggota kelompok dan akan melakukan presentasi di kelas. Nah, begitu mungkin seputaran sistem pembelajaran kita pada kali ini. Mungkin adik-adik semua bisa paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, baik, karena adik-adik semua sudah paham dengan sistem yang akan kita gunakan bersama, sehingga kenapa Ibu menanyakan hal ini, supaya nanti pada saat proses pembelajaran itu tidak terjadi ketidaknyamanan, tetapi Ibu menginginkan bahwa pada saat proses pembelajaran Ibu di kelas ini dapat terjadi kenyamanan, sehingga adik-adik itu tidak merasa bosan selama proses pembelajaran, dan adik-adik itu ketika tidak merasa bosan maka akan senang untuk menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya. Nah, adik-adik langsung saja kalau begitu
Ibu sebelum memberikan kepada adik-adik materi, Ibu akan memberitahukan dulu kepada adik-adik capaian pembelajaran kita untuk materi terkait dengan asam amino dan juga protein kali ini. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami struktur kimia dan sifat-sifat asam amino dan juga pembentukan ikatan peptida. Jadi setelah proses pembelajaran itu diharapkan adik-adik bisa memahami struktur kimia dan juga sifat-sifat asam amino dan juga pembentukan ikatan peptida. Nah, kemudian yang kedua itu setelah selesai proses pembelajaran itu, adik-adik harus mampu untuk memahami struktur primer, sekunder, dan juga tersier dan kuartener pada protein. Nah, adik-adik juga harus untuk memahami hubungan struktur dan fungsi dari beberapa jenis protein. Dan yang terakhir itu adik-adik harus mampu untuk memahami proses-proses pemurnian pada protein. Nah, itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama. Di sini Ibu walaupun berdiri di depan adik-adik untuk mengajar, tapi kembali lagi Ibu juga masih mempunyai ilmu yang terus untuk Ibu asah. Dan untuk itu Ibu harapkan bahwa selama proses pembelajaran kita ke depan, jika Ibu ada salah kata dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi dan adik-adik semua merasa bahwa materi yang Ibu sampaikan itu belum benar, maka Ibu persilahkan kepada adik-adik semua untuk menyampaikan pendapat yang benar agar nanti kita sama-sama melakukan cross check kembali sehingga proses pembelajaran kita ini tidak ada yang namanya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik jangan merasa bahwa Ibu di sini sudah sangat hebat, tapi Ibu juga belajar seperti adik-adik semua. Jadi Ibu harap adik-adik semua juga mau untuk terus belajar, karena di sini Ibu juga sedang berusaha untuk belajar. Jadi harapan Ibu supaya adik-adik juga bisa lebih lagi untuk mau melakukan proses pembelajaran ke depannya. Nah, adik-adik, mungkin Ibu sudah terlalu berbincang-bincang terlalu panjang, tapi semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa adik-adik paham dan bisa adik-adik terima agar kedepannya proses pembelajaran kita itu akan berjalan dengan lancar. Karena di sini itu kita akan melakukan proses pembelajaran itu selama 2 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai asam amino, sedangkan pertemuan kedua baru kita akan membahas tentang protein. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan awal untuk adik-adik tahu bagaimana proses pembelajaran kita ke depannya, agar adik-adik canggung dengan Ibu, agar adik-adik bisa untuk mau bertanya, mau memberikan pendapat, solusi, masukan, agar kita semua nantinya sama-sama bisa saling cross-check untuk menilai bagaimana proses pembelajaran kita. Agar jika memang proses pembelajaran seperti ini belum mencapai apa yang hasil yang maksimal, maka kita bisa mengganti proses pembelajaran dengan metode yang lain, seperti itu. Jadi di sini Ibu harap adik-adik semua itu berperan aktif, sehingga dalam proses pembelajaran kita itu tidak ada yang namanya satu diam, kemudian satu yang berbicara, kemudian yang lainnya tidak mau menanggapi. Tapi Ibu tidak mau seperti itu. Ibu maunya itu semua adik-adik semua itu berperan aktif di dalam, sehingga adik-adik dalam proses pembelajaran itu menghasilkan hasil yang baik, begitu, hasil yang memang betul-betul inilah yang adik-adik dapatkan, sehingga nanti pada saat ke depan adik-adik bisa menerapkan apa yang sudah adik-adik dapatkan itu dengan baik. Nah, adik-adik semua, dengan begitu harapan Ibu sangat sangat berbesar harapan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa saling memahami, supaya adik-adik bisa saling mengerti, sehingga adik-adik bisa paham apa yang Ibu sampaikan nantinya dalam proses pembelajaran. Oke, baik adik-adik, jadi langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan asam amino. Jadi baik, materi pertama kita yaitu terkait dengan asam amino. Nah, adik-adik, di sini Ibu langsung saja menjelaskan kepada adik-adik apa itu asam amino. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu asam amino, kita harus tahu dulu sub-sub materi yang akan kita pelajari pada pembahasan terkait dengan asam amino. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian asam amino. Kemudian rumus kimia dari asam amino, kemudian sifat-sifat asam amino, dan juga ionisasi asam amino. Jadi pada kesempatan kali ini hanya 4 sub materi yang akan kita bahas. Nah, 4 sub yang berikut yang ada sampai 9 ini dia akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Nah, adik-adik,
Untuk itu langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian asam amino. Nah, sebenarnya asam amino itu apa sih adik-adik? Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa itu asam amino? Oke, baik. Ya, asam amino itu adalah senyawa yang paling sederhana sebagai unit dasar penyusun molekul protein. Protein dari semua spesies makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, itu tersusun dari molekul-molekul asam amino. Nah, asam amino itu ada 20 jenis asam amino yang standar yang menyusun semua jenis protein yang ada di bumi. Jadi itu nanti sebagai tugas bagi adik-adik, bahwa adik-adik harus mencari 20 jenis asam amino standar yang menyusun semua jenis protein yang ada di bumi itu apa-apa saja. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan minta tugas ini akan dikumpulkan, kemudian akan dipresentasikan agar kita dapat tahu bersama sebenarnya 20 jenis asam amino yang standar itu apa saja, seperti itu. Oke adik-adik? Oke, baik. Jadi yang berikut yang akan kita belajar yaitu terkait dengan rumus kimia asam amino. Nah, untuk rumus kimia asam amino di sini ada rumus bangun asam amino secara umum itu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi adik-adik lihat di sini ada atom C, dia ikat atom R, kemudian rangkap satu ikat H2N, kemudian ikat juga rangkap satu COOH dan juga H. Nah, di sini adalah rumus umum daripada asam amino. Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa asam amino itu disebut juga asam alfa amino karena gugus amino atau NH2 itu dan gugus asam karboksilat atau COOH itu terikat pada atom C alfa. Nah, atom C alfa yaitu atom C yang terdekat dengan gugus karboksil. Selain gugus amina dan gugus asam karboksilat, terdapat pula gugus R yang biasa disebut sebagai rantai samping dan juga atom H. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan rumus bangun asam amino yang sudah Ibu tampilkan rumusnya itu dan penjelasan terkait dengan rumus tersebut. Nah, di sini juga atom Ca itu dia merupakan atom kristal atau asimetri, yaitu atom yang mengikat 4 atom atau gugus yang semuanya itu berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, maka asam amino itu dia merupakan senyawa yang optis aktif, di mana telah diketahui bahwa semua asam amino alami yang ditemukan dalam protein itu memiliki konfigurasi yang sama, yaitu konfigurasi L, yang dimana konfigurasi itu adalah sesuai dengan konfigurasi L pada gliseraldehida. Nah, yang berikut yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan sifat-sifat asam amino. Nah, untuk sifat-sifat asam amino di sini, asam amino itu dia bersifat amfoter, yaitu dia dapat bersifat sebagai asam dan juga dia dapat bersifat sebagai basa. Nah, di sini berdasarkan perbedaan titik isoelektrik, asam amino itu dia dapat dikelompokkan menjadi asam amino basa, kemudian dapat dikelompokkan menjadi asam amino netral dan juga asam amino asam. Nah, asam amino dengan gugus R yang mengandung gugus karboksil itu disebut sebagai asam amino asam karena dia memiliki pH pada suasana asam, yaitu pH-nya lebih besar dari 5. Nah, untuk semua molekul asam amino kecuali glisin itu memiliki sifat stereoisomer, yaitu molekul yang memiliki atom C chiral. Nah, atom 26 C chiral adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang semuanya itu berbeda satu sama lain. Dengan adanya atom C chiral tersebut, molekul-molekul senyawa tersebut itu dapat berada dalam dua bentuk stereoisomer yang berbeda, yaitu bentuk D atau bentuk L, di mana bentuk D itu merupakan bayangan cermin dari bentuk L dan begitu pula sebaliknya. Molekul asam amino yang ditemukan pada protein itu semuanya memiliki konfigurasi L, sedangkan konfigurasi D itu hanya ditemukan pada dinding sel beberapa bakteri dan antibiotik tertentu. Nah, di sini ada asam amino nonpolar, di mana sifatnya itu dia memiliki gugus R alifatik, kemudian glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan juga prolin.
kemudian dia bersifat hidrofobik, yaitu dimana semakin hidrofobik suatu asam amino seperti isoleusin, biasanya itu terdapat di bagian dalam protein. Nah, di sini ada struktur-struktur tadi, yaitu ada struktur glisin, ada alanin, kemudian ada valin, kemudian leusin, kemudian ada isoleusin, methionine, dan prolin, kemudian cysteine. Nah, adik-adik langsung saja kita masuk pada pembahasan yang berikut. Ada juga amino acid bisintesis. Nah, asam amino itu dia merupakan unit penyusun protein, di mana strukturnya itu ada satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R. Dan di sini adik-adik bisa lihat di gambar itu, di mana yang berwarna kuning itu dia merupakan rantai samping atau gugus R, kemudian yang warna biru itu dia merupakan satu atom H yang ada 4 itu, adik-adik bisa lihat ada H1, N ikat H yang satu, kemudian H yang satu lagi, H yang satu lagi, kemudian di CA yang satunya lagi itu ada ikat H. Nah, itu merupakan satu atom H. Kemudian ada plus, berarti dia itu dalam suasana yang asam seperti itu. Nah, pada asam amino itu juga sifat-sifatnya itu ada asam amino yang polar bermuatan, di mana asam-asam amino selain yang telah disebutkan itu semuanya memiliki gugus samping yang bersifat polar dan juga hidrofobik, di mana adik-adik harus tahu hidro itu apa dan filia itu apa. Hidro itu adalah air dan filia itu adalah suka. Maka di antara asam amino yang memiliki gugus samping bersifat polar, ada kelompok yang gugus sampingnya itu bermuatan pada pH yang netral. Nah, kelompok ini meliputi arginin, kemudian lisin, histidin, aspartat, dan glutamat. Nah, 3 yang pertama itu yaitu dia bermuatan karena adanya atom nitrogen yang bersifat nukleofil sehingga dapat terpoltanasi sehingga bermuatan positif dan pH-nya itu netral. Sedangkan pada 2 atom yang terakhir, nukleofilnya itu adalah atom oksigen yang mengalami deprotonasi sehingga bermuatan negatif. Nah, itu adalah sifat-sifat dari asam amino yang harus adik-adik ketahui bersama. Nah, kemudian sub yang keempat yaitu terkait dengan ionisasi asam amino. Nah, molekul asam amino standar itu mempunyai 2 gugus asam basa, yaitu gugus asam karboksil dan juga gugus amino. Kedua gugus tersebut terikat pada atom Ca, di mana C alfa yaitu bagi asam-asam amino yang memiliki rantai samping yang dapat terionisasi seperti aspartat, glutamat, dan arginin. Gugus asam basanya itu lebih dari 2 karena ada gugus asam basa tambahan pada rantai samping. Nah, bila asam amina standar dititrasi dengan basa, maka akan terjadi 3 keadaan ionisasi pada senyawa tersebut. Nah, adik-adik harus ingat bahwa pada pH yang rendah itu kedua gugus akan mengalami protonasi penuh sehingga gugus asam karboksilat itu dia tidak terionisasi atau dia tidak bermuatan, tetapi gugus aminanya itu berpotensi berprotonasi sehingga dia itu akan bermuatan positif. Nah, untuk itu kita akan melihat bahwa pada ionisasi asam amino bila ditambahkan larutan basa sedikit demi sedikit, maka gugus karboksil itu dia mulai terdetonasi sehingga menghasilkan muatan negatif hingga pada satu titik di mana muatan positif pada gugus amina itu setara dengan muatan negatif pada gugus asam sehingga keseluruhan molekul itu tidak bermuatan atau pH-nya itu adalah netral. Pada saat keadaan ini tercapai disebut pH isoelektrik atau PI, dan molekul asam amina pada saat itu memiliki 2 muatan yang sama tetapi nilainya berlawanan yang disebut dengan Schwitter ion. Nah, untuk ionisasi asam amino juga terdapat kurva
adik-adik harus cari nanti itu PR kepada adik-adik, bahwa adik-adik harus mencari kurva titrasi daripada asam amino itu seperti apa. Nanti ada di situ memuat ionisasi glisin, kemudian ada juga kurva titrasi glisin, kemudian disosiasi glisin. Jadi itu menjadi PR bagi adik-adik. Minggu depan itu adik-adik harus memaparkan dan menjelaskan kepada kita semua apa itu kurva titrasi glisin dan juga disosiasi glisin. Nah, di sini sebelum adik-adik mencari, Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan kurva titrasi dari asam amino itu seperti apa, sehingga nanti menjadi gambaran bagi adik-adik dalam mencari, sehingga dalam pemaparannya itu bagus dan juga mendapatkan hasil yang baik. Nah, kurva titrasi itu salah satu asam amino atau glisin, serta proses disosiasinya itu kita dapat lihat pada kurva yang nanti adik-adik akan peroleh itu. Nah, jika pada pH yang rendah, yaitu pada konsentrasi ion H+-nya itu tinggi, baik gugus amino maupun gugus karboksil, maka dia itu akan terprotonasi sehingga asam amino tersebut itu dia berada dalam bentuk kation H3N+, CH2COOH. Nah, bila asam amino tersebut dititrasi dengan basa kuat, misalnya dengan NaOH, maka ion tersebut itu dia akan kehilangan 2 proton. Yang pertama itu dari gugus karboksil dengan pK yang lebih rendah, yaitu pK-nya itu sama dengan 2,3. Dan yang kedua itu dari gugus amino dengan pK-nya itu lebih tinggi, dengan pK-nya itu sama dengan 9,6. Nah, pH pada saat molekul glisin tidak memiliki muatan sama sekali atau netral itu disebut pH isoelektrik atau biasa disebut dengan PI. Kemudian pH isoelektrik untuk glisin itu adalah 6,0. Nah, gugus alfa karboksil dari ke-20 asam amino standar itu, yang tadi yang Ibu kasih PR kepada adik-adik itu, dia mempunyai pK berkisaran antara 8,8 sampai dengan 10,8. Nah, untuk rantai samping asam-asam amino yang bersifat asam, yaitu asparat dan juga glutamat, dia mempunyai pK berturut-turut itu adalah 3,9 dan juga 4,1. Sementara itu asam-asam amino basa yakni arginin, kemudian lisin itu dia hanya mempunyai nilai pK berturut-turut yaitu 12,5 dan juga 10,8. Nah, di sini adik-adik harus ingat bahwa hanya rantai samping histidin dengan nilai pK-nya itu 6,0 dia yang akan terionisasi dalam rentang pH fisiologis, yaitu pH dari 6 sampai dengan 8. Nah, adik-adik juga harus memahami bahwa bila asam-asam amino itu dia berikatan satu sama lain di dalam protein, maka hanya gugus rantai samping serta gugus amino ujung dan karboksil ujung yang bebas untuk mengalami ionisasi. Nah, itu adalah penjelasan Ibu terkait dengan kurva yang nanti adik-adik harus cari dan adik-adik harus memahami terkait dengan kurva tersebut melalui penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi, untuk materi asam amino ini, adik-adik mempunyai 2 tugas, yaitu yang pertama tadi mencari 20 jenis asam amino standar. Kemudian tugas yang kedua yaitu adik-adik harus mencari kurva titrasi dari glisin dan juga disosiasi dari glisin. Nah, itu mungkin pertemuan pertama kita pada hari ini. Jadi Ibu harap dengan materi yang sudah ada ini adik-adik bisa untuk memahami. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan kepada adik-adik terkait dengan materi asam amino, maka Ibu memberikan kesempatan selanjutnya sepenuhnya kepada adik-adik untuk adik-adik melakukan presentasi terkait dengan materi nantinya. Jadi adik-adik semua Ibu harap duduk dalam bentuk perkelompok. Oke, ketika adik-adik sudah duduk dalam bentuk perkelompok, maka adik-adik semua dipersilakan untuk mencari materi lagi terkait dengan asam amino lanjutan atau dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendiskusikan materi yang sudah Ibu bagi kepada adik-adik, Ibu harap adik-adik semua bisa untuk saling bekerja sama dalam tim, di mana sesuai dengan kesepakatan kita pada awal, yaitu metode pembelajaran kita menggunakan metode to stay to try. Jadi nanti adik-adik ingat bahwa adik-adik menetapkan 2 orang
yang adik-adik persiapkan untuk memang dia itu tetap di tempat kelompok adik-adik, dan 2-nya lagi itu akan keluar untuk mencari informasi baru dan dia akan sampaikan ke dalam anggota kelompok yang tadi. Nah adik-adik, waktu 20 menit Ibu berikan kepada adik-adik untuk melakukan diskusi kelompok. Setelah itu baru kita akan lanjut pada mekanisme yang berikut. Nah 20 menit mulai dari sekarang ya adik-adik, silahkan untuk mengerjakan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke baik, karena adik-adik sudah selesai mengerjakan apa yang sudah Ibu minta tadi, maka prosedur atau langkah selanjutnya yang akan adik-adik lakukan adalah adik-adik yang 2 orang itu pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi terkait dengan asal amino yang tadi. Silakan adik-adik berpencar ke kelompok yang berbeda-beda untuk mencari informasi. Oke, setelah selesai, Ibu harap adik-adik semua bisa kembali ke kelompok kalian dan menyampaikan informasi yang sudah kalian peroleh. Ya, setelah informasi kalian sudah sampaikan ke kelompok kalian, oke, maka selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Mohon maaf adik-adik, kita akan melakukan presentasi kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian peroleh. Oke, waktu sepenuhnya Ibu persilakan kepada kalian, anggota kelompok 1. Oke baik, adik-adik kelompok 1, terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil materi kalian. Ibu harap teman-teman yang lain bisa untuk memberikan pertanyaan, masukan, tanggapan, atau umpan balik yang bisa kalian sampaikan. Oke baik, silakan adik yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Oke, silakan anggota kelompok 1 untuk mencatat pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman kelompok tadi. Sudah dicatat? Oke baik, karena adik sudah mencatat, maka kesempatan berikut Ibu berikan lagi untuk 1 orang penanya terakhir. Oke, siapa yang ingin bertanya Ibu persilahkan. Oke baik, adik dari kelompok 2 silakan untuk bertanya. Oke baik adik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk itu, waktu sepenuhnya Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kalian. Oke, baik adik kelompok 1, terima kasih banyak untuk presentasi kalian pada hari ini. Presentasi yang sangat baik, presentasi yang sangat terarah, dan semoga kedepannya ilmu yang sudah kalian dapatkan ini bisa selalu terus untuk kalian salurkan. Oke, untuk adik-adik kelompok 1 bisa kembali ke kelompoknya masing-masing, ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok yang presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk itu, kelompok 2 duluan, Ibu persilakan maju ke depan untuk memaparkan materi hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih untuk pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk itu, hal yang sama Ibu buka kesempatan untuk 2 orang penanya. Silahkan untuk mengancungkan tangan. Oh, oke baik. Adik ingin bertanya atau memberikan masukan? Silahkan memberikan masukannya kepada kelompok 2. Terima kasih untuk masukannya adik. Semoga masukan yang sudah disampaikan ini bisa untuk adik-adik dan kelompok 2 bisa melihat kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Oke baik, karena kelompok 2 juga sudah selesai dan kelompok 3 juga sudah selesai, maka kesempatan selanjutnya Ibu akan ambil ahli untuk materi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu harap ada salah satu dari kalian, ketiga kelompok ini bisa salah satu perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan materi terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Mungkin Ibu minta dari kelompok 3 duluan untuk maju dengan menyampaikan kesimpulan atau apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Silakan maju ke depan adik. Oke, ya baik adik, terima kasih untuk penyampaian kesimpulan. Dengan begini maka Ibu harap, Ibu yakin bahwa adik-adik sudah bisa paham dengan apa yang sudah adik-adik dapatkan hari ini. Kelompok 2, Ibu harap juga perwakilan salah satu dan juga kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil kesimpulan kalian. Oke, baik, kesimpulan kalian semua Ibu sudah sangat paham, Ibu sudah sangat mengerti dengan apa yang kalian paham hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa menjadi pegangan kalian untuk masa-masa yang akan datang. Karena apa? Kalian harus tahu bahwa materi-materi dasar seperti ini akan menjadi pegangan untuk adik-adik semua ketika adik-adik akan melanjutkan pada perkuliahan atau pada sekolah-sekolah jenjang berikutnya adik-adik. Nah adik-adik, karena kalian sudah presentasi hari ini dengan baik, penyampaian materi sudah dengan baik, maka kita berikan aplaus untuk apresiasi kita pada hari ini adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik untuk kesempatan, untuk waktunya kalian yang sudah kalian
bisa untuk mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan dan juga mendengarkan kalian sesama kelompok untuk menyampaikan tadi. Maka adik-adik, untuk itu pertemuan kita pada hari ini Ibu akhiri, dan kita akan lanjut untuk pertemuan kedua, yaitu terkait dengan materi protein. Nah, untuk materi protein di sini, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa ini adalah submateri untuk pertemuan kedua. Jadi sebelum kita masuk pada materi protein, Ibu harap dengan sangat besar harapan Ibu kepada adik-adik bahwa adik-adik sudah bisa memahami materi asam amino yang tadi. Karena apa, adik? Nanti pada saat proses pembelajaran kita selanjutnya itu dia akan saling berkesinambungan, dia akan saling untuk sangkut paut antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini Ibu harap kalian semua itu jangan bilang bahwa karena kita sudah belajar materi yang asam amino maka kita lupakan saja dia dan kita masuk pada materi yang baru. Jangan adik-adik, tapi di sini dengan harapan bahwa karena adik-adik sudah belajar maka adik-adik akan terus untuk berusaha untuk memperbaiki kembali apa yang sudah adik-adik dapatkan, sehingga pada pertemuan-pertemuan lanjutan itu adik-adik sudah bisa memahami bahwa oh ini seperti ini caranya seperti ini. Jadi kayak adik-adik sudah paham gitu dengan konsep atau jalan dari materi pembelajaran kita ini kali ini seperti apa. Begitu adik-adik, karena dalam materi-materi kita juga ini nanti akan berhubungan erat dengan keseharian adik-adik di sekitar adik-adik itu seperti apa. Jadi dengan harapan Ibu bahwa adik-adik semua bisa paham, kemudian adik-adik semua bisa menerapkan dalam lingkungan adik-adik yang dimana lingkungan adik-adik itu masih banyak orang yang belum mengetahui terkait dengan apa yang sudah adik-adik peroleh. Maka adik-adik harus bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan, maka adik-adik harus terus untuk mau belajar ya adik-adik. Oke, baik, itu sedikit penyampaian dari Ibu untuk membangkitkan suasana motivasi ya kepada adik-adik supaya adik-adik bisa terus untuk mau belajar seperti itu adik-adik. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan protein, materi protein adik-adik, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama tadi bahwa dalam protein itu akan kita bahas sub-sub materi yang akan juga ada seperti pada asam amino tadi. Nah, untuk protein itu kita harus tahu apa itu protein sebenarnya, kenapa kita harus belajar protein itu, terus apa sih sebenarnya protein itu, apakah dia ada dekat dengan kita atau tidak, apakah protein itu penting bagi kita atau tidak, sehingga kalau kita sudah tahu maka kita akan terus untuk mengingat bahwa oh ini penting, maka kita harus buat seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, begitu adik-adik. Untuk itu, Ibu harap adik-adik harus mengenali dulu protein itu diusulkan oleh Berzelius, seorang ahli kimia Swedia, di mana dia itu diturunkan dari bahasa Yunani proteos yang artinya menempati tempat pertama. Hal ini didasarkan pada pengamatan ahli kimia Belanda yang bernama Gerardus Mulder yang menunjukkan bahwa senyawa protein ini terdapat di mana-mana dan sangat banyak di dalam jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa yang sangat penting. Nah, adik-adik lihat bahwa senyawa protein ini adalah senyawa yang paling sangat penting bagi kita, bagi tumbuhan, baik bagi hewan, bagi manusia, semuanya itu ada saja protein. Jadi adik-adik jangan anggap remeh bahwa protein itu tidaklah penting, melainkan dia itu adalah senyawa yang sangat penting bagi kita ya adik-adik. Di sini kita lihat bahwa fungsi protein yang paling banyak adalah untuk ikatan, kemudian katalis, kemudian konduksi atau transport, kemudian kontraksi, nutrisi, dan juga pembangunan. Kadang-kadang itu satu jenis protein dia memiliki lebih dari satu fungsi. Bayangkan adik-adik, satu protein saja itu dia memiliki lebih daripada satu fungsi. Betapa pentingnya protein bagi kita adik-adik. Misalnya ya adik-adik, satu protein yang mengikat bagian 34 tertentu molekul asam nukleat, dia itu dapat mengendalikan ekspresi informasi genetik yang disandi oleh bagian molekul di sekitar itu. Nah, kemudian adik-adik juga harus tahu apa itu saja struktur protein. Jadi struktur protein itu dimana dia mengatakan bahwa protein adalah salah satu makromolekul atau molekul bermuatan besar
ingat makro berarti besar, kecuali dia di sini dibilang mikro. Nah, itu baru adik-adik yang beranggapan bahwa dia itu kecil. Tapi karena sudah ada kata makro, berarti adik-adik harus ingat bahwa dia itu adalah besar, di mana makro molekul, maka molekul yang berukuran besar seperti itu, yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi molekul protein itu merupakan polimer dari asam-asam amino yang disambungkan melalui ikatan kimia khas yang disebut sebagai ikatan peptida. Jadi molekul protein di sini dia itu merupakan polimer dari asam-asam amino yang disambungkan melalui ikatan yang khas. Nah, ikatan yang tadi itu disebut ikatan apa? Nah, ikatan yang tadi itu yang dinamakan dengan ikatan peptida. Apa sebenarnya ikatan peptida itu? Pasti di benak adik-adik itu adik-adik selalu bertanya, apa ikatan peptida yang Ibu sebutkan dari tadi? Nah, adik-adik, ikatan peptida itu adalah protein polimer dari asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan-ikatan peptida. Di mana ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk antara atom C karbonil pada satu asam amino dengan atom N amino pada amino yang lainnya. Nah, di sini adik-adik harus ini, ibu-ibu akan sampaikan terkait sedikit, yaitu di mana ikatan peptida antara C dan juga N, ikatan peptida antara C dengan N itu memiliki karakter ikatan rangkap parsial karena adanya kedekatan dengan ikatan rangkap karbonil, yaitu C rangkap 2O, yang menunjukkan terjadinya resonansi. Nah, untuk itu akibat dari adanya karakter ikatan rangkap parsial tersebut, ikatan C rangkap 1 N pada peptida itu menjadi lebih pendek daripada ikatan tunggal C rangkap 1 N yang lain. Nah, selain itu, satuan peptida yang terdiri atas atom-atom CO rangkap 1 NH menjadi relatif kukuh dan mempunyai struktur planar, meskipun ikatan C alfa ikat N dan juga C alfa ikat C itu dia dapat mengalami rotasi yang memungkinkan satuan-satuan peptida yang berdekatan itu berada pada sudut yang berbeda. Dan atom hidrogen pada gugus amino itu hampir selalu berposisi trans terhadap atom O pada C karbonil. Nah, itu adalah bagaimana adik-adik memahami ikatan peptida yang tadi sudah Ibu sampaikan, di mana ikatan peptida itu adalah ikatan yang ikatan asam amino yang disambungkan melalui ikatan kimia khas. Nah, ikatan itu yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, itu terkait dengan struktur protein. Nah, dalam struktur protein itu ada struktur primer dan juga ada struktur yang lainnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan struktur primer, di mana di sini struktur primer itu adalah struktur primer protein itu adalah urutan linear asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Nah, struktur primer itu juga mencakup lokasi ikatan-ikatan kovalen lainnya, terutama ikatan disulfida antara residu-residu sistein yang saling berdekatan dalam ruang, tetapi urutannya itu dia tidak berdekatan. Nah, di sini ada ikatan kovalen lintas rantai polipeptida maupun lintas bagian yang berbeda dalam satu rantai polipeptida itu terbentuk dari oksidasi gugus-gugus SH pada residu sistein yang terletak segaris dalam ruang. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada dua unit sistein, yaitu di sini terjadi oksidasi dan reduksi sehingga dia akan menghasilkan ikatan sulfida seperti yang sudah ada pada materi ini, di mana pembentukan ikatan disulfida antara dua residu sistein membentuk suatu residu sistein. Itu seperti ini adik-adik untuk penggambarannya. Nanti adik-adik nanti Ibu kasih tugas untuk adik-adik mencari bagaimana pembentukan ikatan disulfida ini supaya nanti adik-adik bisa lebih untuk memahami, dan kita akan bahas bersama ya adik-adik. Nah, selain struktur primer yang tadi, ada juga struktur sekunder dan juga struktur tersier. Nah, untuk struktur sekunder itu ada pada protein itu adalah pelipatan atau lekukan teratur bagian tertentu dari suatu rantai polipeptida, di mana ada dua jenis struktur sekunder yang paling umum, yaitu alpha helix dan beta head. Nah, pada struktur alpha helix, asam-asam amino itu tertata dalam
formasi helix yang teratur, di mana oksigen karbonil dari masing-masing ikatan peptida itu terikat melalui ikatan hidrogen kepada atom hidrogen pada gugus amino dari asam amino keempat berikutnya. Nah, dalam satu putaran helix itu rata-rata terdapat 3,6 residu asam amino dengan jaraknya itu adalah 5,4 nanometer. Nah, gugus F dari masing-masing asam amino tampak menjauh dari pusat rantai peptida, di mana suatu jenis protein itu dia mempunyai jumlah bagian struktur alpha helix yang berbeda dengan protein yang lain. Sebagai contoh di sini adalah rantai polipeptida tunggal dari myoglobin yang mempunyai 8 alpha helix. Nah, sedangkan pada struktur beta lattice heat itu dia tampak bahwa ikatan hidrogen itu terbentuk antara ikatan-ikatan peptida baik dari rantai polipeptida berbeda maupun dari bagian berbeda di dalam rantai yang sama. Nah, sifat planar ikatan peptida itu memaksa polipeptida untuk membentuk lipatan atau plated dengan rantai samping yang menyembul ke atas dan ke bawah lembaran. Nah, rantai polipeptida yang berdekatan itu bisa paralel maupun antiparalel antara satu dengan yang lainnya. Bila kedua rantai dia itu memiliki arah yang sama, maka dia itu disebut sebagai rantai paralel. Tetapi jika arahnya berlawanan, maka dia disebut dengan rantai antiparalel. Nah, yang berikut ada yang namanya struktur tersier. Tadi sudah kita bahas struktur primer, kemudian struktur sekunder, sekarang kita masuk di struktur tersier. Di mana struktur tersier protein itu menyangkut penataan ruang asam-asam amino yang terpisah jauh dalam urutan linear serta residu-residu yang berdekatan. Dapat pula dikatakan bahwa struktur tersier protein itu adalah penataan 3 dimensi secara menyeluruh dari semua atom dalam protein. Nah, struktur tersier itu dia itu akan mencakup aspek-aspek yang lebih jauh dari urutan asam amino, di mana asam-asam amino itu yang urutannya terpisah jauh dalam polipeptida dan berada pada jenis-jenis struktur sekunder yang berbeda dapat berinteraksi dalam struktur lengkap suatu protein. Bagian-bagian dari rantai polipeptida yang saling berinteraksi itu dia dipertahankan sifat dan posisi tersiernya oleh jenis interaksi ikatan-ikatan lemah lainnya, atau itu kadang-kadang oleh ikatan kovalen seperti ikatan silang disulfida di antara bagian-bagian tersebut. Nah, di dalam protein globurular itu larut air, misalnya myoglobin, gaya utama yang menentukan pelipatan rantai polipeptida adalah energi yang diperlukan untuk mengarahkan asam-asam amino nonpolar ke bagian dalam yang hidrofobik, kemudian menjauh dari lingkaran berair medium hidrofobik. Nah, rantai polipeptida dia itu akan secara spontan melipat sehingga mayoritas rantai samping yang hidrofobik itu tersembunyi di bagian dalam, dan rantai samping yang polar atau bermuatan itu berada pada permukaan. Nah, ketika melipat, itu konformasi 3 dimensi yang aktif itu secara biologis atau konfirmasi asli itu dia akan terpelihara, kemudian tidak hanya oleh interaksi hidrofobik, tetapi juga oleh ikatan hidrogen, kemudian gaya elektrostatik, dan juga ikatan disulfida kalau ada seperti itu. Nah, itu terkait dengan struktur tersier. Kemudian ada juga yang namanya struktur kuartener, di mana suatu protein itu dapat terdiri atas lebih dari satu rantai polipeptida. Misalnya hemoglobin itu dia terdiri atas 4 rantai 48 polipeptida, di mana molekul protein seperti ini itu menunjukkan struktur kuartener, yaitu struktur yang berkaitan dengan penataan ruang dari subunit-subunit yang ada serta sifat-sifat interaksi di antara mereka. Nah, interaksi tersebut itu dapat berupa ikatan kovalen, misalnya ikatan disulfida, atau interaksi non-kovalen yaitu gaya elektrostatik, ikatan hidrogen, dan juga interaksi hidrofobik. Nah, untuk
materi selanjutnya, karena kita sudah membahas terkait dengan struktur protein, yaitu yang pertama ada struktur primer, kemudian struktur sekunder, struktur tersier, kemudian struktur kuartener. Nah, mungkin adik-adik semua ada yang ingin bertanya terkait dengan keempat struktur protein tersebut, Ibu persilahkan. Oke, baik adik-adik, jika tidak ada, maka untuk struktur protein, materi terkait dengan struktur protein seperti itu, yaitu ada 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi protein adik-adik. Nah, protein itu memiliki beberapa fungsi utama di dalam tubuh, yakni sebagai katalisator, alat transportasi, pengatur bahan pembangun sel. Nah, di sini sebagai katalisator protein itu lebih dikenal sebagai enzim, yakni protein yang berfungsi mengkatalisis berbagai reaksi biokimia. Nah, enzim itu dia dikelompokkan ke dalam 6 kelas berdasarkan jenis reaksi yang dikatalis, yakni oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan juga ligase. Nah, protein itu sebagai alat transportasi ya teman-teman. Misalnya hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh yang ada. Kemudian mekanisme transfer oksigen oleh hemoglobin itu nanti adik-adik bisa mencari di sumber-sumber lain pada saat proses diskusi nanti adik-adik. Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa protein itu merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan bagi tubuh. Fungsi protein yakni menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Protein itu dia dapat menghasilkan enzim dan hormon untuk menjaga fungsi sel dan juga organ tubuh. Jadi di sini kita harus ingat bahwa jaringan otot menyusun 30% massa tubuh seseorang laki-laki itu. Jaringan otot tersebut terdiri atas rangka, kemudian ada juga otot polos dan juga otot jantung. Nah, otot rangka dan otot jantung itu mempunyai struktur lurik sehingga disebut sebagai otot lurik, yakni otot yang terdiri atas sel-sel panjang. Kemudian mempunyai banyak inti dan dibungkus oleh suatu membran plasma yang dapat berinteraksi. Nah, otot lurik itu mempunyai 4 jenis protein utama, yakni miosin, aktin, tropomyosin, dan juga troponin. Nah, otot polos itu tidak mempunyai troponin, tetapi memiliki 3 jenis yang lain, di mana komponen terbesar dari protein otot itu adalah miosin. Nah, miosin itu terdiri atas 3 pasang protein, yaitu 1 pasang merupakan rantai panjang dan 2 merupakan rantai pendek yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, di sini kita harus tahu bahwa bila otot kita ini mendapat rangsangan untuk kontraksi, maka retikulum akan membesarkan kalsium lalu terikat ke subunit C dari troponin, sehingga pengikatan miosin pada aktin itu dia akan terbuka. Kemudian miosin yang menghidrolisis ATP tetapi belum melepaskan produknya, itu dia akan terikat ke aktin lalu membesarkan ADP dan juga fosfat. Kepala miosin itu dia berputar mencari posisi yang paling tepat secara termodinamik dengan menarik aktin ke arah pusat sakromer. Nah, miosin itu selanjutnya dia akan mengikat ATP berikutnya dengan melepaskan diri dari aktin dan selanjutnya mengulangi proses seperti yang tadi. Bila konsentrasi kalsium itu kurang dari 10⁻⁷ m, maka tidak dapat mengikat. Maka akibat penarikannya ke retikulum sarkoplasmik itu subunit C tidak dapat mengikat kalsium. Tapi subunit I itu menutupi tempat-tempat pengikatan miosin dan otot kembali ke dalam relaksasi atau dia itu akan kembali istirahat. Nah, untuk otot polos, kontraksi diatur dengan cara fosforilisasi dan desfosilasi dari salah satu rantai miosin, bukan melalui pengikatan kalsium ke troponin. Energi yang digunakan itu dalam proses kontraksi otot berasal dari hidrolisis ATP. Kemudian ATP dia akan dibentuk kembali dengan melalui reaksi ADP dengan fosfokreatinin atau dari oksigen glukosa. Nah, itu terkait dengan fungsi protein yang harus adik-adik
pahami baik-baik karena nanti setelah ini adik-adik akan berdiskusi dalam kelompok adik-adik masing-masing. Selanjutnya submateri yang ketujuh yaitu ada mioglobin dan juga hemoglobin sebagai protein transport. Nah, mioglobin dan hemoglobin itu adalah dua jenis protein yang terdapat pada makhluk hidup bersel banyak. Hemoglobin terdapat pada eritrosit di dalam darah yang berfungsi mengikat oksigen untuk kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh, sedangkan mioglobin itu menyimpan oksigen di dalam otot. Nah, mioglobin itu adalah protein pertama yang ditentukan struktur 3 dimensinya menggunakan kristalografi sinar X, di mana protein ini merupakan protein globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida yang tersusun dari 153 asam amino. Nah, rantai polipeptida tersebut dia akan terdiri atas 8 struktur alpha helix, di mana gugus prostetik heme itu dia terletak di antara sebuah celah hidrofobik dari lipatan rantai polipeptida. Nah, gugus heme itu tidak terikat secara kovalen kepada mioglobin. Kemudian untuk hemoglobin itu dia terdiri atas 4 rantai polipeptida sehingga protein ini mempunyai struktur yang kuartener. 2 rantai 57 itu disebut sebagai rantai alfa dan 2 lagi disebut sebagai rantai beta sehingga disebut alfa 2 beta 2, di mana masing-masing rantai memiliki satu gugus heme. Meskipun struktur primernya hanya sedikit persamaannya dengan yang ada pada mioglobin, tetapi struktur 3 dimensi masing-masing rantai polipeptidanya itu identik dengan yang terdapat pada rantai polipeptida mioglobin. Nah, untuk itu kalian harus tahu dulu, tadi sekali Ibu sudah berbicara terkait dengan gugus heme. Sebenarnya itu gugus heme itu apa begitu? Jadi gugus heme itu dia merupakan bagian non-protein yang berasosiasi dengan molekul mioglobin maupun hemoglobin dan mempunyai fungsi yang esensial bagi protein tersebut. Di mana gugus heme itu dia terdiri atas sebuah cincin organik kompleks protoporfirin yang mengikat satu ion Fe2+. Kemudian ion ini mempunyai 6 bilangan koordinasi, 4 terhadap atom-atom nitrogen di dalam cincin daftar porfirin, dan 2 itu tegak lurus terhadap bidang datar tersebut. Nah, pada molekul heme yang bebas atau tidak terikat oleh protein, reaksi dengan oksigen pada salah satu dari 2 ikatan koordinasi Fe2+ yang kosong itu dapat terjadi secara irreversibel dan mengkonversi Fe2+ menjadi Fe3+. Akan tetapi pada heme yang terikat protein atau mioglobin dan hemoglobin, reaksi tidak terjadi karena heme itu dia terjerat dalam oleh struktur protein yang membatasi akses ke orbital tersebut. Nah, salah satu orbital tersebut itu dia ditempati oleh elektron nitrogen gugus samping residu, histidin, dan satu lainnya itu menjadi sisi pengikat bagi molekul oksigen. Jadi ketika oksigen dia itu akan terikat, maka sifat elektronik besi heme itu dia akan berubah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan warna dari ungu gelap pada darah vena yang kurang oksigen menjadi merah cerah pada darah arteri yang kaya akan oksigen. Nah, di situ terkait dengan yang tadi hemoglobin dan mioglobin, yang dimana gugus heme yang adik-adik belum ketahui dan sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga dengan ini adik-adik bisa memahami terkait dengan mioglobin dan hemoglobin sebagai protein transport tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kolagen sebagai protein struktur. Nah, kolagen sebagai protein struktur. Di sini kolagen itu adalah sekelompok protein dengan struktur hampir sama yang membentuk serat kuat dan tak larut, terdiri atas 3 rantai polipeptida. Nah, kolagen itu dia merupakan protein yang paling banyak pada tubuh mamalia, terutama berfungsi untuk mengikat sel-sel menjadi unit-unit tertentu. Nah, kolagen juga merupakan bagian serat utama di dalam kulit, tulang, tendon, cartilage, pembuluh darah, dan juga gigi.
Nah, jenis-jenis kolagen itu dapat dibedakan berdasarkan perbedaan komposisi polipeptida. Nah, di sini komposisi asam amino kolagen itu cukup unik, di mana hampir sepertiga residunya itu adalah glisin dan seperempatnya itu adalah prolin, di mana suatu porsi yang lebih tinggi daripada yang terdapat pada protein lain. Asam amino terhidrolisasi, di mana 4 hidroksprorin dan juga 5 hidrosiklin atau HCl hanya terdapat pada kolagen. Nah, penyakit sariawan berupa pelemahan serat-serat kolagen yang menyebabkan kulit gampang lecet, pembuluh darah rapuh, dan luka sembuh itu terjadi karena asam amino atau HYP dan HYL itu tidak disintesis akibat kekurangan vitamin C. Nah, struktur primer dari polipeptida di dalam kolagen itu dicirikan oleh pengulangan urutan tripeptida geli X dan Y, di mana X itu kadang-kadang pro dan Y itu kadang-kadang HYP. Nah, masing-masing ketiga rantai polipeptida dalam kolagen itu panjangnya kira-kira 1000 residu dan membentuk heliks yang hanya terdiri atas 3,3 residu per satu putaran yang unik, biasa disebut dengan kolagen helix. Nah, ketiga rantai polipeptida itu dia terletak secara paralel dan juga memutar antara satu sama lain dan membentuk suatu triple helical kabel seperti yang sudah nanti kita akan lihat bersama. Nah, setiap residu ketiga pada polipeptida itu dia melalui pusat triple helix yang begitu berjejal sehingga hanya memungkinkan asam amino yang memiliki rantai samping kecil seperti glisin yang dapat masuk. Nah, itulah mengapa residu ketiga pada struktur primer protein kolagen itu dia harus glisin. Nah, itu terkait dengan kolagen sebagai protein struktur. Ibu harap adik-adik dapat memahami walaupun sedikit tapi ada di adik-adik bahwa kolagen sebagai protein struktur itu bagaimana dan seperti apa. Dan juga kolagen itu dalam hal protein struktur itu dia seperti apa. Nah, di situ adik-adik harus tahu, sehingga itu menjadi kunci dasar bagi adik-adik untuk kedepannya adik-adik bisa lebih memahami tingkatan-tingkatan materi yang lebih sulit seperti itu, adik. Nah, berikut kita akan masuk di pemurnian protein. Nah, pemurnian protein itu dilakukan untuk mengisolasi suatu protein tertentu dari senyawa-senyawa atau jenis protein lainnya sehingga struktur serta sifat-sifat protein tersebut itu dapat dipelajari. Nah, prinsip dasar pemurnian protein itu dia didasarkan pada beberapa sifat protein, yaitu kelarutan, ukuran molekul, muatan, hidrofobisitas, dan juga afinitas. Itu terkait dengan pemurnian protein. Nah, untuk teknik pemisahan yang dapat digunakan itu dia dapat berupa teknik kromatografi yang meliputi kromatografi penukar ion, filtrasi gel, kromatografi afinitas, dan juga kromatografi interaksi hidrofobik. Dan yang kedua ada teknik elektroforetik yaitu meliputi isoelektrik, fosfosing, dan juga sodium dodecyl sulfat atau SDS, polyarilamide gel elektroforesis atau PLIG. Nah, apabila di situ kita sudah tahu bahwa teknik pemisahannya itu seperti itu. Nah, teknik pemisahan protein ada dua, yaitu teknik kromatografi dan juga teknik elektroforetik. Nah, untuk pemurnian protein yaitu di mana apabila sumber protein yang diinginkan telah diidentifikasi, maka protein tersebut kemudian dia dilarutkan ke dalam pelarut yang cocok, kemudian dipisahkan dari kontaminan melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah homogenisasi dan juga pelarutan, kemudian tahap yang kedua adalah stabilisasi protein, kemudian tahap yang ketiga adalah pengujian protein, tahap yang keempat adalah pengendapan dengan amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4, dialisis dan kromatografi filtrasi sel, kemudian kromatografi pertukaran ion dan juga kromatografi afinitas. Nah, untuk
homogenisasi dan pelarutan, yaitu dia di sini untuk cairan biologis seperti serum darah atau medium kultur sel, di mana tidak perlu dihomogenisasi, tetapi untuk sampel padatan perlu dihomogenisasi terlebih dahulu, kemudian difraksinasi menggunakan sentrifugasi diferensial. Nah, cara sederhana yang lain adalah untuk sel-sel yang tidak memiliki dinding sel yang kaku, yaitu osmotic lysis atau pemecahan dengan menggunakan tekanan osmosis, kemudian larutan hipotonik misalnya air, di mana air itu dia akan berdifusi ke dalam sitosol yang lebih pekat sehingga sel itu dia akan melemah dan kemudian dia akan pecah. Nah, selanjutnya sentrifugasi diferensial itu digunakan untuk memisahkan organel-organel subseluler yang mengkontaminasi. Nah, protein-protein yang terikat pada membran dia itu memerlukan tahap pelarutan lanjutan. Nah, setelah dipisahkan dengan sentrifugasi diferensial, barulah membran itu diperlakukan dengan Triton X untuk memecah lipid bilayer agar protein integral itu dia keluar dari membran dan masuk ke dalam larutan. Nah, itu terkait dengan homogenisasi dan juga pelarutan. Kemudian untuk stabilisasi protein, di mana selama ionisasi, isolasi, dan juga pemurnian protein, harus dipastikan bahwa protein itu tidak mengalami denaturasi atau inaktivisasi, misalnya untuk enzim, baik oleh faktor fisik maupun faktor biologis. Nah, untuk itu pH harus dipertahankan dengan menggunakan buffer pada pH sekitar 7 di mana protein itu stabil. Suhu diusahakan di bawah dari 25 derajat Celcius, biasanya itu 4 derajat Celcius untuk mencegah denaturasi termal dan meminimalkan aktivitas protoase. Nah, selama homogenisasi, enzim-enzim protease itu yang ada di dalam subseluler yang berbeda itu akan dibebaskan ke dalam larutan, bercampur lalu mendegradasi protein yang akan dimurnikan tersebut. Sebagai contoh, hidrolase asam di dalam lisosom, dia dapat dilepaskan ke dalam larutan dan dengan cepat mendenaturasi protein yang akan dimurnikan. Kemudian itu, karena itu protein itu sebaiknya dilaksanakan pada suhu yang rendah dan inhibitor protease itu dimasukkan ke dalam buffer yang digunakan pada awal proses isolasi untuk meminimalkan pemecahan protein. Nah, untuk pengujian protein, untuk mengetahui keberhasilan setiap prosedur protein, itu uji yang paling gampang adalah uji untuk enzim yang dapat mengkatalis suatu reaksi yang produknya itu dapat dideteksi dengan mudah, di mana protein selain enzim itu dapat diuji dengan mengamati efek biologisnya. Sebagai contoh itu, suatu protein reseptor, dia dapat diuji dengan mengukur kemampuannya mengikat ligand tertentu. Teknik-teknik imunoglonik itu menggunakan antibiotik itu dia sering digunakan untuk protein tertentu. Nah, kemudian yang keempat, untuk pengendapan dengan amonium sulfat atau NH42+SO4, itu pada umumnya tahap pertama dalam pemisahan protein adalah pengendapan dengan amonium sulfat. Nah, amonium sulfat ini dia dipilih karena garam ini dia mempunyai kelarutan yang tinggi di dalam air. Metode ini dia didasarkan pada kelarutan yang tinggi di dalam air, sehingga metode ini bila konsentrasi garam itu dia dinaikkan, maka pada titik tertentu protein itu dia akan keluar dari larutan dan dia itu akan mengendap. Nah, gejala ini disebut dengan salting out effect. Nah, protein yang berbeda dia itu membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda pula untuk apa? Untuk mengendap. Di sini sebagai contoh, adik-adik dia ada di konsentrasi amonium sulfat yaitu 0,8 molaritas, yaitu akan mengendapkan protein fibrinogen dari serum darah. Sementara protein albumin itu dia memerlukan konsentrasi amonium sulfat itu sekitar 2,4 molaritas untuk mengendap adik-adik.
Namun, banyak protein yang mengendap pada konsentrasi garam yang sama, sehingga protein yang diperoleh itu dia belum benar-benar murni. Nah, salting out itu dapat juga digunakan untuk memekatkan larutan protein encer dengan cara mengendapkan protein tersebut lalu dilarutkan kembali ke dalam pelarut dengan volume yang lebih kecil. Nah, yang berikut ada dialisis, di mana protein yang dipisahkan dengan pengendapan itu dia masih bercampur juga dengan senyawa-senyawa lain, termasuk garam amonium sulfat dan senyawa-senyawa dengan molekul kecil lainnya tadi, di mana molekul-molekul kecil ini dia itu dapat dipisahkan dengan cara dialisis, yaitu pemisahan berdasarkan kemampuan molekul untuk melewati membran semi-permeabel. Adik-adik, di sini larutan protein itu dia dimasukkan ke dalam kantong atau tabung semi-permeabel. Misalnya untuk selofan, kemudian kantong tersebut itu dia direndam di dalam air, maka molekul-molekul atau ion-ion dengan ukuran kecil yaitu kurang dari 10 kDa dia akan keluar dari tabung melalui pori pada membran, sedangkan molekul-molekul protein yang biasanya berukuran lebih besar daripada 10 kDa itu dia akan tetap tinggal di dalam tabung karena tidak dapat melewati pori membran tersebut adik-adik. Nah, air di luar membran itu sering-sering diganti untuk apa? Untuk menghilangkan atau mengencerkan konsentrasi senyawa-senyawa pengotor. Nah, itu adalah terkait dengan dialisis. Kemudian ada juga kromatografi filtrasi sel. Nah, kromatografi filtrasi gel, adik-adik, mohon maaf, di situ kromatografi gel filtrasi itu dia memisahkan molekul-molekul itu berdasarkan pada ukuran dan juga bentuk molekul tersebut. Nah, caranya adalah sejumlah kecil larutan protein itu dia dituangkan pada ujung atas kolom yang berisi partikel-partikel berpori, yaitu berdiameter 0,1 nanometer yang terbuat dari polimer tak larut. Tetapi terhidrasi misalnya poliacrylamide atau biogel atau karbohidrat dextram atau agorase atau sepharose. Nah, di sini molekul-molekul kecil itu dia dapat memasuki pori butiran, sedangkan molekul-molekul yang besar dan panjang itu dia tidak bisa. Nah, akibatnya itu molekul yang lebih kecil dia akan tertahan lebih lama di dalam kolom daripada molekul yang lebih besar, sehingga molekul yang lebih besar itu dia akan terelusi atau keluar dari bawah kolom lebih cepat daripada yang lebih kecil. Nah, itu terkait dengan kromatografi filtrasi gel. Nah, untuk kromatografi pertukaran ion, yaitu di mana pemisahan protein dengan kromatografi pertukaran ion itu dia didasarkan pada muatan protein secara keseluruhan, di mana suatu protein yang muatan bersihnya negatif pada pH 7 itu akan terikat pada suatu kolom yang berisi butiran bermuatan positif, sedangkan protein yang tidak bermuatan atau bermuatan positif tidak akan terikat. Nah, selanjutnya protein bermuatan negatif yang terikat pada kolom dielusi dengan larutan NaCl. Kemudian ion Cl- itu dia akan menggusur molekul protein negatif dan butiran bermuatan positif di dalam kolom karena kerapatan muatan negatif pada ion Cl- lebih besar daripada yang terdapat pada protein negatif. Nah, protein yang paling rendah kerapatan muatan negatifnya itu dia akan terelusi paling cepat disusul oleh protein dengan kerapatan muatan negatifnya lebih besar, mana kolom yang mengandung senyawa dengan gugus positif seperti DAE antara lain adalah DAE selulosa dan DAE sephadex. Nah, di sini kolom semacam ini disebut sebagai kolom penukar anion. Sebaliknya, kolom yang berisi senyawa dengan gugus bermuatan negatif, misalnya CN selulose atau CN sephadex, itu yang digunakan untuk pemisahan protein bermuatan positif yang disebut sebagai kolom penukar kation. Nah, untuk kromatografi yang terakhir yaitu tentang kromatografi afinitas, di mana kromatografi afinitas itu memanfaatkan ketertarikan non-banding dan spesifik molekul dari suatu protein terhadap molekul lain atau sebagai ligan. Nah, ligan terikat
secara kovalen terhadap suatu matriks berpori, misalnya Separose, kemudian campuran protein itu dia akan dialirkan dari atas ke bawah melalui kolom yang berisi ligan terikat tersebut. Protein tertentu itu akan terikat pada ligan, sedangkan protein yang lain dia akan mengalir terus. Nah, setelah kolom dia dibilas dengan buffer untuk menghilangkan protein yang tak terikat spesifik, maka protein terikat yang diinginkan itu dia dilepaskan dari ligan. Kemudian dia itu bisa dengan penambahan ligan dapat larut ataupun dengan mengubah sifat buffer, misalnya mengubah pH atau konsentrasi garam. Misalnya pada yang digunakan adalah ligan terlarut, maka langkah berikutnya adalah menghilangkan molekul-molekul ligan tersebut, biasanya dengan cara dialisis. Nah, teknik ini dimanfaatkan sifat ikatan suatu protein yang kadang-kadang spesifik dan unik, maka dimungkinkan untuk memisahkan suatu protein tertentu dari ratusan jenis protein lainnya. Nah, itu terkait dengan pemurnian protein. Jadi, pemurnian protein itu kita dapat tahu bahwa apabila sumber protein yang diinginkan telah diidentifikasi protein tersebut, kemudian dia dialirkan ke dalam pelarut yang cocok, kemudian dia dipisahkan dari kontaminan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah homogenisasi dan pelarutan, yang kedua stabilisasi protein, yang ketiga pengujian protein, yang keempat pengendapan dengan amonium sulfat, yang kelima dialisis, yang keenam kromatografi filtrasi gel, yang ketujuh kromatografi pertukaran ion, dan yang kedelapan adalah kromatografi afinitas. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu kepada adik-adik semua terkait dengan protein. Nah, di sini karena waktu Ibu untuk menyampaikan materi Ibu sudah selesai, maka sisa 20 menit terakhir ini Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk melakukan hal yang sama pada pertemuan 1, yaitu di sini adik-adik semua duduk dalam bentuk perkelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Setelah itu adik-adik semua berdiskusi tentang materi protein yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian ditambah lagi dengan referensi lain dari internet atau buku yang adik-adik pegang sekarang. Nah, untuk itu adik-adik semuanya segera duduk dalam bentuk kelompok. Oke, setelah adik-adik dalam bentuk kelompok, adik-adik silahkan untuk berdiskusi. Nah, waktu diskusi ini Ibu kasih waktu 5 menit untuk adik-adik berdiskusi bersama anggota kelompok adik-adik. Ya, jadi adik-adik silahkan untuk berdiskusi untuk 5 menit yang akan Ibu berikan ini. Oke, baik, karena waktu diskusi sudah selesai, maka untuk itu Ibu meminta kesediaan adik-adik yang tadi seperti yang kemarin, yaitu 2 orang yang tetap itu di tempat kalian masing-masing dan 2 orang itu pergi untuk ke tempat kelompok teman kalian yang lain untuk mencari informasi. Setelah sudah, maka kalian kembali ke kelompok kalian untuk menyampaikan informasi yang sudah kalian dapatkan ya adik-adik. Oke, silakan bergegas untuk mencari informasi adik-adik, dan 2 orang itu tetap untuk mendengar informasi dari teman lain ya. Oke, baik adik-adik, karena adik-adik sudah selesai untuk melakukan diskusi tadi, maka langkah selanjutnya akan kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan presentasi. Untuk itu dimulai dari kelompok 3 untuk presentasi, karena untuk pertemuan kemarin sudah dimulai oleh kelompok 1, maka hari ini akan dimulai oleh kelompok 3. Untuk itu perwakilan anggota seluruh dari kelompok 3 bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi terkait dengan diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materi kalian. Jika ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3, memberikan masukan, saran, ataupun hal lain sebagainya terkait dengan materi ataupun di luar materi, Ibu persilahkan. Oke, baik, adik-adik dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih adik atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 mohon untuk segera menjawab pertanyaan dari kelompok teman kelompok 2 tersebut. Oke, baik, pertanyaan dan jawabannya sudah dijawab. Untuk itu kepada kelompok 1, mohon maaf Ibu ralat, untuk kelompok 3 kita berikan apresiasi karena sudah menyelesaikan diskusi dan presentasi mereka hari ini dengan baik. Oke, baik, terima kasih kelompok 3, kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian. Untuk itu kesempatan selanjutnya Ibu berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju kelompok 2, waktu sepenuhnya Ibu berikan. Baik, terima kasih kelompok 2.
luar biasa materi yang sudah disampaikan dan juga informasi yang sudah didapatkan itu sangatlah bagus. Untuk itu, Ibu berikan kesempatan kepada teman-teman lain yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, Ibu persilahkan. Oke, baik, adik dari kelompok 1, silakan untuk memberikan masukannya. Ya, terima kasih adik untuk masukan yang sangat membangun bagi kelompok 2 ini. Semoga kedepannya kelompok 2 bisa untuk selalu memperhatikan masukan yang sudah disampaikan oleh anggota teman kelompok 1 tadi. Oke, apresiasi juga sebesar-besarnya kita berikan kepada teman kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok terakhir yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 1. Untuk itu kesempatan sepenuhnya Ibu berikan kepada kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 silakan memaparkan materi kalian. Oke, baik, bagi adik-adik semua yang ingin bertanya kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Nah, ada teman kelompok 3. Ya, baik, silakan adik untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih adik, pertanyaan sangat luar biasa yang sudah disampaikan. Oke, kepada teman kelompok 1, mohon untuk segera merespon tanggapan atau pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, terima kasih kelompok 1, pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus yang sudah diselesaikan. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan diskusi mereka dan juga presentasi mereka hari ini. Oke, kelompok 1 bisa segera kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, baik adik-adik semua, karena kita sudah menyelesaikan pertemuan kita hari ini dengan materi yang protein, di mana materi pertama pada pertemuan 1 kemarin yaitu tentang asam amino, dan hari ini adik-adik semua berhasil untuk menyelesaikan materi kedua yaitu tentang protein. Nah, adik-adik di sini Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik yang sudah bagus dalam diskusi kita dalam kelas kita hari ini. Untuk itu Ibu minta kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Untuk yang pertama Ibu tunjuk kelompok 2 untuk perwakilannya menyampaikan kesimpulan mereka. Silakan maju ke depan, waktu semuanya Ibu berikan. Baik, terima kasih adik mohon kembali, dan selanjutnya kepada kelompok 3, silakan maju. Oke, baik adik, bagus, kembali ke tempat duduk adik, dan selanjutnya kelompok 1 untuk maju menyampaikan kesimpulannya. Oke, baik adik, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah kalian sampaikan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terkait dengan materi kita hari ini. Semoga materi yang sudah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya adik-adik, bukan hanya sampai di sini saja, tetapi materi-materi ini dapat adik-adik menjadikan pegangan untuk selanjutnya dapat adik-adik terapkan dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi terkait dengan materi yang ada. Nah, di soal ini adik-adik mohon untuk catat ya adik-adik, karena ada 10 nomor, maka Ibu harap adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan mencatat setiap pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu gambarkan rumus struktur umum asam amino, lalu jelaskan gugus apa saja yang ada pada struktur tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, klasifikasikan asam-asam amino berdasarkan sifat kepolarannya. Berikan contoh asam amino yang termasuk ke dalam masing-masing kelompok tersebut. Nah, soal yang ketiga, jelaskan secara umum sifat asam, basa, asam amino, kemudian tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan pembentukan Switer ion. Pertanyaan yang keempat, yaitu gambarkan struktur umum peptida yang menunjukkan ikatan peptida. Kemudian yang kelima, jelaskan apa kekhasan ikatan peptida. Kemudian soal yang keenam, jelaskan perbedaan struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuartenar. Kemudian pertanyaan nomor 7 yaitu faktor-faktor apa yang menentukan bentuk struktur sekunder, tersier, dan juga kuartenar. Kemudian soal nomor 8, berikan contoh yang memperlihatkan hubungan antara struktur dan fungsinya suatu protein. Kemudian pertanyaan nomor 9, uraikan secara singkat langkah-langkah pemurnian protein. Dan pertanyaan terakhir nomor 10, yaitu jelaskan prinsip dasar pemisahan protein dengan cara salting out. Nah adik-adik, itu adalah materi soal evaluasi yang sudah Ibu berikan.
Ibu harap soal-soal ini dapat adik-adik kerjakan dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan kita yang ketiga. Nah, untuk pertemuan kedua kita pada hari ini, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini, dan Ibu sangat berharap kepada adik-adik semua untuk bisa terus belajar dan juga mengevaluasi diri terkait dengan materi-materi yang ada, kemudian sejauh mana saya sudah memahami soal-soal, memahami materi-materi yang Ibu berikan, sehingga kedepannya itu adik-adik semua bisa untuk lebih konsisten lagi, lebih paham lagi terhadap apa yang nanti adik-adik dapatkan. Jadi di sini Ibu harapnya itu setelah belajar ini sesuai dengan capaian pembelajaran kita, bahwa adik-adik dapat mencapai hal tersebut. Untuk itu adik-adik yang untuk pertemuan pertama dan kedua ini, Ibu sangat memberikan aplaus, Ibu sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik semua, karena adik-adik semua sudah mau untuk bersungguh-sungguh melakukan proses pembelajaran kita, mengikuti mulai dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan materi pembelajaran kita selesai. Juga adik-adik sangat hebat, adik-adik mengikutinya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan adik-adik semua sudah menyelesaikan tugas adik-adik dengan baik. Nanti Ibu akan memberikan reward kepada adik-adik berupa hadiah. Nanti saat setelah pertemuan kita hari ini, setiap kelompok perwakilan mengambil reward ke Ibu, mengambil reward ke Ibu. Nanti Ibu tunggu di ruang guru ya adik-adik. Untuk itu ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Oke, baik, maaf Ibu hampir lupa, jadi tugas ini dikumpulkan minggu depan, tapi kalau misalkan adik-adik ada yang mau mengumpulkan besok atau lusa ataupun seterusnya bisa, tapi batasnya itu minggu depan. Jadi Ibu tunggu terakhir itu di minggu depannya adik-adik. Jadi Ibu mohon kerjasama dari adik-adik semua untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, agar nanti hasil yang diperoleh juga hasil yang baik. Oke adik, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu Ibu sangat berbesar hati menerima masukan dari adik-adik. Jika dalam pembelajaran ini ada salah kata dari Ibu persilakan kepada adik-adik untuk menyampaikan apa yang adik-adik ingin sampaikan. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas masukan yang sudah adik-adik sampaikan kepada Ibu. Mungkin dengan masukan-masukan dari adik ini, ke depan Ibu akan lebih memperhatikan apa yang sudah menjadi masukan dari adik-adik. Untuk itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memberikan pendapat terkait dengan metode pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Ya baik adik, silahkan. Oke adik, terima kasih. Jadi menurut adik itu metode pembelajaran ini sudah sangat baik diterapkan pada pembelajaran kita. Namun untuk pembelajaran ke depannya itu diharapkan lebih lagi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan media, jangan hanya PowerPoint seperti itu ya adik. Ya baik, oke, nanti Ibu akan membuat medianya akan berbasis lebih lagi dengan menggunakan audio dan juga visual, sehingga adik-adik bisa juga langsung mendengar dan juga melihat tampilan-tampilan animasi, kemudian tampilan-tampilan yang ada dalam PowerPoint itu dengan bergerak, tidak hanya diam dan Ibu hanya menjelaskan, tidak. Jadi nanti di sini langsung ada dengan visual, audio visualnya sendiri. Oke baik adik, terima kasih atas saran yang sangat membangun. Ibu akan terus untuk mengoptimalkan saran tersebut, dan Ibu akan usahakan untuk melakukan perubahan ke depannya. Nah adik-adik, mungkin ini saja penyampaian dari Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk itu Ibu sangat berbesar hati untuk menerima masukan dari adik-adik. Jadi adik-adik mau memberikan masukan silahkan. Nanti mau di luar kelas juga Ibu ada, atau adik-adik mau curhat atau menyampaikan apa yang adik-adik rasakan, kendala apa, kemudian masalah apa, Ibu tunggu adik. Jadi di sini kita adalah kakak dan adik, sehingga apapun yang kalian lakukan itu nanti kalau misalkan ada masalah, kalau Ibu bisa, berarti Ibu akan membantu adik-adik semua. Oke adik-adik, jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk terus mengasah kepribadian adik-adik, karena tidak ada manusia yang tidak pintar, itu adalah hal yang salah. Tidak ada manusia yang bodoh itu adalah hal yang seharusnya tidak patut untuk disampaikan. Baik kalian sesama siswa itu tidak boleh saling mengejek dengan kata bodoh, karena tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang bodoh, tetapi dalam keadaan yang
pintar, tetapi di sini dia tidak mau untuk berusaha, maka hasil yang dia terima seperti itu. Tapi ketika dia mau untuk berusaha, maka hasil yang dia terima pun akan sama dengan usaha yang sudah dia lakukan. Jadi ibu harap adik-adik di sini jangan saling mengejek satu dengan yang lain, tetapi adik-adik semua di sini harus terus untuk mengoptimalkan bekerja sama, saling berbagi, saling menyayangi, dan juga saling menjelaskan materi jika teman. Jadi adik-adik ada yang bertanya kepada adik-adik, teman ada yang tidak tahu, mungkin adik-adik yang tahu itu bisa saling memberi jawaban, membantu menjelaskan apa yang teman tidak tahu tersebut. Jadi dalam proses pembelajaran itu bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi tidak melihat teman lain. Boleh hal itu terjadi, tapi pada saat dalam ujian semester atau ujian akhir semester. Karena kalau dalam proses pembelajaran biasa itu kita sama-sama belajar. Nah, pada saat ujian semester itu barulah masing-masing sendiri mengurusi diri mereka pribadi. Karena apa? Karena itu merupakan hasil yang sudah mereka peroleh. Jadi kalau selama ini ada teman yang meminta bantuan kepada adik-adik, kemudian ada teman yang meminta penjelasan dari adik-adik, itu adik-adik jangan sungkan untuk berbagi adik-adik. Karena dengan ada anak-anak atau ada adik-adik yang memang dengan penjelasannya guru itu mereka belum paham, mereka itu nanti akan paham setelah dijelaskan oleh teman sekelas mereka. Jadi di sini itu proses belajar kita itu adik-adik semua itu berbeda-beda. Ada yang memang dalam mendengar itu langsung tahu apa yang disampaikan, kemudian ada yang harus mendengar sambil mencatat baru bisa untuk memahami, kemudian ada yang mungkin tidak fokus, kita kelihatan dia itu sedang bermain, tapi sebenarnya itu dia adalah sedang memahami. Jadi proses dan gaya belajar itu berbeda-beda. Ada yang langsung paham, kemudian ada yang harus tunggu beberapa menit baru paham, kemudian ada yang harus pulang ke rumah dulu untuk dia memahami, dan ada yang memang membutuhkan bantuan dari teman baru dia akan paham dengan materi tersebut. Jadi ibu harap dengan pembelajaran kita di sini adik-adik semua dapat saling untuk membagi satu dengan yang lain. Jangan hanya adik-adik mau untuk memenang diri sendiri adik-adik yang sukses, jangan, karena di sini adik-adik dengan semua itu sama-sama dalam berjuang, dalam berusaha, maka hasil akhirnya itu juga adik-adik harus bersama. Oleh karena itu, ibu tidak tahu apa yang adik-adik rasakan sampai dengan saat ini. Mungkin ada yang beranggapan bahwa kok teman saya sudah pintar, ngapain saya harus jelaskan lagi ke dia, orang dia juga tahu apa yang sudah ibu sampaikan. Jangan seperti itu adik, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang dia rasakan, sebenarnya posisi dia itu seperti apa. Jadi kita jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa oh dia ini bisa, jadi saya tidak usah lah untuk pergi ke dia dan membantu dia. Jangan, tetapi ketika dia teman kalian merasa bahwa teman itu bisa, maka kalian justru harus pergi untuk menanyakan apa yang kalian tidak paham, karena dari penjelasan guru itu terlalu cepat atau seperti apa, maka disitulah gunanya teman untuk saling berbagi. Nah, untuk itu materi-materi yang sudah ada ini ibu harap kepada kalian semua untuk bisa saling berbagi, bisa saling melihat satu dengan yang lain, jangan meninggalkan satu dengan yang lain, karena di dalam dunia sekolah, dalam dunia pendidikan ini kita adalah belajar, kita diberikan kesempatan yang besar oleh Tuhan, karena tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk duduk di kelas ini, untuk duduk di bangku sekolah sampai dengan saat ini. Banyak orang di luar sana yang berharap bahwa mereka juga mau untuk duduk di dalam bangku sekolah, tapi apalah daya, kondisi mereka tidak bisa untuk itu, baik dari kondisi ekonomi ataupun dari kondisi-kondisi yang lain yang tidak memungkinkan semua itu. Maka adik-adik semua itu harus bersyukur bisa duduk di bangku sekolah, bisa melanjutkan pendidikan. Jadi adik-adik jangan pernah anggap remeh teman-teman yang tidak duduk di bangku pendidikan. Adik-adik harus tetap hormat, karena di sini bukan hanya ilmu yang dibutuhkan, tetapi adab itu lebih utama. Ketika adab seseorang itu baik, perilaku seseorang itu baik, maka pasti ilmu juga yang dimilikinya itu pasti akan baik. Jadi saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa membedakan status sosial, agama, ras, suku, pendidikan, budaya, ataupun lain sebagainya. Karena kita ini walaupun berbeda, tapi adik-adik harus tahu bahwa kita tetap satu. Kita adalah saudara, di mana saudara itu satu susah, maka satu harus membantu. Jadi ibu harap
Ibu sangat berbesar hati, Ibu sangat penuh harapan kepada adik-adik supaya di luar sana itu adik-adik bisa mencontohkan untuk berperilaku yang baik, bukan hanya di dalam kelas, tapi dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar. Itu adik-adik usahakan untuk terus menebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun di adik-adik berada, mau di tempat yang jauh dari orang tua, mau di tempat yang dekat dengan orang tua, adik-adik harus tetap berlaku sopan dan santun, karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Ingat adik-adik, adab lebih utama daripada ilmu. Orang beradab itu sulit untuk ditemukan. Jadi adik-adik harus menjadi salah satu bagian dari yang tersulit tersebut. Itu adalah pesan Ibu, semoga kedepannya adik-adik bisa sukses, adik-adik bisa saling mengingat, dan adik-adik bisa membanggakan kedua orang tua adik-adik, dan bisa untuk mencapai prestasi yang adik-adik inginkan. Ini pesan dari Ibu, sampai jumpa lagi adik-adik, selamat siang untuk kita semua. Ibu pamit ya adik-adik, terima kasih adik-adik.